Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabilatul Amiro, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali salah satu materi pada mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Dr. Lydia Lia Prayitno, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengkarakteristik dan menentukan akar penyelesaian menggunakan metode trapesium. Nah, apa sih metode trapesium? Pengertian metode trapesium adalah aturan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu integrasi numerik. Nah, integrasi numerik itu sendiri memiliki pengertian proses mencari hampiran luas bidang yang dibatasi oleh fx dan sumbu x pada selang tertutup a, b. Atau dengan kata lain, integrasi numerik merupakan integral tertentu yang didasarkan pada hitungan perkiraan dengan membagi luasan menjadi bias atau segmen kecil. Jadi di sini dapat kita definisikan bahwa integrasi numerik adalah integral tertentu, maka ada batas bawah dan juga batas atas. Di sini batas bawahnya itu dimisalkan dengan A, dan batas atas dimisalkan dengan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabilatul Amiro, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali salah satu materi pada mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Dr. Lydia Lia Prayitno, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengkarakteristik dan menentukan akar penyelesaian menggunakan metode trapesium. Nah, metode trapesium itu yang seperti apa? Jadi, metode trapesium memiliki pengertian aturan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu integrasi numerik. Nah, integrasi numerik memiliki pengertian proses mencari hampiran luas bidang yang dibatasi oleh fx dan sumbu x pada selang tertutup a, b. Atau dengan kata lain, integrasi numerik merupakan integral tertentu yang didasarkan pada hitungan perkiraan dengan membagi luasan menjadi bias atau segmen kecil. Jadi di sini integrasi numerik itu dapat kita definisikan sebagai integral tertentu, sehingga memiliki batas bawah dan juga batas atas, di mana batas bawah itu disimbolkan dengan A dan batas atas disimbolkan dengan B. Pada integrasi numerik, perhitungannya ini didasarkan pada hitungan perkiraan. Jadi nilainya itu hampir mendekati. Oke, sebagai ilustrasinya, misalkan pada bidang kartesius terdapat suatu kurva atau grafik ya dengan persamaan y sama dengan fx, di mana y sama dengan fx ini dibatasi garis x0 hingga x1. Maka untuk mencari integral x0 hingga x1 fx dx, itu nilainya menghampiri luas bawah kurva di bagian ini, jadi luas bawah kurva yang ini. Maka untuk mencari nilai integral x0 sampai x1 fx dx itu dapat kita cari menggunakan luas di bawah kurva. Karena kita menggunakan metode trapesium, maka luas di bawah kurva ini kita bentuk seperti trapesium. Kita tarik garis. Nah, seperti ini akan membentuk seperti trapesium.
Nah, pada bagian inilah yang nantinya akan kita hitung. Perlu diingat untuk mencari luas suatu trapesium dengan cara jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi 2. Sisi sejajar di sini adalah garis X0 ke atas ini ditambah X1 ke atas ini, kemudian dikalikan tinggi dibagi 2. Nah, garis X0 ke atas itu dinamakan Fx0 dan X1 ke atas itu dimisalkan atau dinamakan Fx1. Dari sini kita perlu mencari tinggi trapesium. Di sini disimbolkan dengan H, yaitu jarak antara X0 sampai X1. Nah, H ini bisa disebut tinggi trapesium atau lebar dari segmen. Jadi, dapat kita tuliskan bahwa untuk mencari integral X0 sampai X1, fx dx itu nilainya menghampiri fx0 ditambah fx1 h per 2. Jadi, fx0 plus fx1 ini jumlah sisi yang sejajar, kemudian dikalikan tinggi dibagi 2. Nah, H per 2 itu dapat kita pindah ke depan sehingga menghasilkan integral x0 hingga x1 fx dx menghampiri H per 2 dikalikan fx0 ditambah fx1. Nah, ini adalah rumus untuk mencari suatu luasan dari satu pias saja. Untuk mencari nilai H itu dapat kita cari menggunakan X1 min X0 dibagi 2 dan mencari X1 dengan cara X0 ditambah H. Nah, bagaimana kalau suatu grafik itu memiliki banyak pias seperti ini? Nah, ini adalah contoh dari suatu grafik yang dihitung menggunakan banyak pias atau segmen. Di mana di sini terdapat pias 1 yang dibatasi X0 dan X1, pias 2 X1 hingga X2, pias 3 X2 hingga X3, dan seterusnya hingga Xn-2, Xn-1 hingga ke Xn. Nah, untuk mencari luasnya, kita simbolkan dulu untuk batas bawah di sebelah sini, kita simbolkan dengan A. Dan untuk batas atasnya di sebelah sini, kita simbolkan dengan B. Oke, setelah itu, maka kita dapat tulis rumusnya integral A hingga B fx dx itu nilainya menghampiri integral x0 hingga x1 fx dx. Nah, ini adalah luas bias yang pertama. Nah, batasnya x0 hingga x1. Kemudian ditambah luas bias yang kedua, x1 hingga x2, integral x1 hingga x2. Ditambah sampai dengan integral xn-2 sampai xn-1 ditambah xn-1 hingga xn. Seperti itu. Maka dapat kita peroleh integral A hingga B fx dx nilainya menghampiri H per 2 fx0 ditambah fx1. Nah, ini adalah rumus untuk mencari trapesiumnya tadi. Jadi ini untuk mencari luas pias pertama atau segmen pertama. Rumusnya H per 2 dengan batas dengan sisi sejajarnya fx0 ditambah fx1. Kemudian untuk pias kedua dan seterusnya juga sama. Untuk pias kedua maka batas sisi sejajar yang ditambah adalah fx1 ditambah fx2 dikalikan H per 2 hingga seterusnya sampai dengan H per 2 fxn-1 ditambah fxn. Seperti itu.
Dari hasil tadi, kita peroleh bahwa suku-suku di sini memiliki elemen yang sama, yaitu sama-sama memiliki elemen H/2. Nah, elemen H/2 ini dapat kita keluarkan menjadi seperti ini ya. H/2-nya ditaruh depan, kita sederhanakan. Ini jadi fx0 plus fx1, ini jadi fx1 plus fx2, dan seterusnya. Ini sama, H/2-nya kita pindah ke depan. Nah, dari sini kita dapat bahwa fx1 ini ada 2, jadi fx1 ditambah fx1 bernilai 2 fx1. Begitupun dengan fx2, ini nanti kan nilainya berkelanjutan ya. Jadi hasilnya menjadi 2 fx2, kalau diteruskan nanti juga ada 2 fx3 dan seterusnya. Karena di sini paling akhir yang memiliki 2 suku adalah fxn-1, maka di sini ditambah 2 fxn-1, yang terakhir fxn, karena di sini dia penutup, tidak memiliki suku yang sama. Nah, setelah itu kita sederhanakan. X1 itu kita sederhanakan jadi, X0 kita sederhanakan jadi 0, jadi fx0 kita tulis f0, 2 fx1 kita tulis f1, begitupun seterusnya. Kemudian dari sini, ini kan sama-sama memiliki elemen 2. Nah, itu kita keluarkan elemen 2. Taruh depan, jadinya seperti ini. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi bentuk sigma. Dengan I sama dengan 1 sampai N-1 Fi plus Fn. Jadi ini dapat kita bentuk sigma seperti ini. Nah, menghasilkan Fn-nya kita pindahkan ke depan. Jadi untuk mencari integral A hingga B fx dx, nilainya menghampiri H/2 F0 plus Fn ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai N-1 dikalikan Fi. Nah, ini adalah rumus untuk mencari N bias, atau dengan kata lain, biasnya lebih dari 1 atau banyak bias. Nah, untuk mencari nilai H, kita dapat peroleh dengan cara mengurangkan batas bawah, batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan banyak bias, atau H sama dengan B min A per N. Selanjutnya, untuk mencari nilai Fi, itu dapat kita gunakan rumus Fi sama dengan A plus I kali H. Dan untuk I sendiri bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N. Jadi, algoritma dari metode trapesium itu dapat kita simpulkan sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama itu didefinisikan suatu fungsi Y sama dengan fx. Kemudian kita tentukan batas bawah dan juga batas atas. Selanjutnya menentukan jumlah bias atau N, menghitung nilai H dengan rumus H sama dengan B min A per N, dan yang terakhir menghitung nilai integrasinya menggunakan rumus integrasi numerik pada slide sebelumnya. Oke, kita ke contoh soal. Di sini hitung integral 0 sampai dengan 3 1 per X plus 1 dx dengan metode trapesium jika H sama dengan 0,5. Nah, jadi di sini H sudah diketahui 0,5. Langkah yang pertama sesuai dengan algoritma, penyelesaian yang pertama, kita tentukan ini, didefinisikan nilai fx-nya. Maka nilai fx adalah ini ya, 1 per X plus 1. Kemudian nilai A itu adalah batas bawahnya 0, dan B adalah batas atas bernilai 3.
Setelah itu, langkah selanjutnya kita mencari jumlah bias atau N. Untuk mencari jumlah bias atau N, kita ketahui rumus sebelumnya bahwa H itu sama dengan B min A per N, maka nilai N itu sama dengan B min A per H. Oke, dari sini nilai B dan A kita substitusi, 3 dikurangi 0, nilai H kita substitusi 0,5, menghasilkan 3 per 0,5, hasilnya adalah 6 bias. Jadi terdapat 6 bias. Selanjutnya kita hitung nilai integrasinya menggunakan rumus integrasi numerik pada metode trapesium ya. Karena di sini ada 6 bias, maka nilai Fn adalah F6. Kemudian sigma, ini sigma I sama dengan 1 sampai N-1. Jadi sigmanya ini F1 sampai N-1, berarti 6 dikurangi 1, hasilnya adalah 5 atau F5. Setelah itu, kita cari nilai Fi. Tadi Fi dirumuskan dengan A ditambah I kali H. Maka untuk F0 itu sama dengan 0. Karena A tadi kan batas, A itu adalah batas bawah. Maka batas bawah dari integral tadi ada kan 0. Jadi 0 ditambah I-nya itu 0, hanya 0,5. 0 ditambah 0 kali 0,5 tetap 0. Jadi 0 tambah 0, 0. Nah, di sini kita cari F0 sampai dengan F6. Kita dapat dengan rumus yang sama. F1 didapat 0,5, F2 1, F3 sama dengan 1,5, F4 sama dengan 2, F5 sama dengan 2,5, dan F6 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh integral 0 sampai dengan 3, 1 X 1 per X plus 1 dx, nilainya menghampiri, kita substitusi nilai-nilai yang ada ya. Tadi hanya adalah 0,5 dibagi 2. Kemudian tadi di sini F0 ya, mohon maaf. F0 di sini nilainya 0. Kalau F1 yang ini nilainya 0,5, F2 itu 1, F3 1,5, F4 mohon maaf, F4 bernilai 2, F5 bernilai 2,5. Dan untuk F6 di sini bernilai 3. Selanjutnya kita substitusi nilai X. Jadi ini adalah nilai-nilai X, Fx ya. Kita substitusi ke persamaan Fx 1 per X plus 1. Jadi untuk F0 kita ganti X-nya dengan 0, hasilnya adalah 1 per 1 sama dengan 1. Selanjutnya sama, di sini setelah F0 maka ini tadi F1-nya F0,5, maka X-nya kita ganti 0,5. 1 per 0,5 tambah 1 hasilnya 0,66. Selanjutnya untuk F1 atau di sini tadi F1 kita substitusi hasilnya 0,5, F1,5 hasilnya 0,4, F2 hasilnya 0,33, F2,5 hasilnya 0,24, dan F3 hasilnya 0,25. Nah, jadi ini sudah lengkap ya. Jadi F3 ini punyanya F6, ini punyanya F5, ini punyanya F4, ini punyanya F3, punyanya F2, punya F1, dan punyanya F0. Jadi sudah lengkap. Kita masukkan ke rumus. Selanjutnya, karena tadi rumusnya adalah H per 2, kemudian di sini F0 ditambah Fn,
kemudian ditambah 2 dikalikan sigma dari F1 hingga F5. Jadi karena sigma kita tambahkan, kita jumlah semuanya. Tadi F0 itu 1, kita taruh sini. Kemudian di sini tadi Fn-nya adalah F6, ini kita masukkan 0,25. Kemudian 2 dikali F1 0,66, F2 0,5, F3 0,4, F4 0,33, dan F5 0,28. Oke, sehingga hasilnya dapat kita peroleh 0,5 dibagi 2, 0,25. Kemudian 1 ditambah 0,25, 1,25. Kemudian yang ini kita tambah semuanya, kita jumlah semua, hasilnya menjadi 2,17 dikalikan 2. Sehingga hasilnya adalah integral dari 0 sampai dengan 3, 1 per X plus 1 dx, nilainya menghampiri 1,3975. Baik, sampai sini materi dan contoh soal yang saya bagikan dengan kalian. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan memperhatikan dengan baik. Untuk itu, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.